Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 36. Dan Alkitab mengatakan juga melalui Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus Kristus. Haleluya. Petrus menimpali dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan kita juga berdoa supaya kita tetap berada di dalam anugerahnya. Dan Alkitab mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap. Dan Roma 10 ayat 9 dan 10, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Semoga di pagi ini kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa menyertai kita, sehingga kita berjalan dalam takut akan Tuhan dan ketaatan penuh kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami mempercayai Yesus sebagai imam besar kami, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah Yesus Kristus, imam besar hidup kita, ya, imam besar kita. Dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16 saya baca. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Haleluya. Sebab imam besar kita yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Amin. Dan kalau Yesus sebagai imam besar hidup kita, maka kita harus yang pertama berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat yang ke-14. Jadi kalau kita memegang pengakuan iman kita harus percaya Yesus sebagai anak Allah yang telah menebus dosa kita, yang telah memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang percaya, memberikan kuasanya. Karena dialah kita kembali punya hubungan dengan Bapa di surga. Karena darahnya yang khusus tercurah di kayu salib, dan Dia mati di kayu salib bagi kita semuanya. Hanya apa? Untuk membenarkan setiap kita yang berdosa ini. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan. Yang bagian lain, Yesus sebagai juru selamat. Dan kalau Dia menjadi, kita harus percaya Yesus sebagai juru selamat kita. Ada banyak orang tidak percaya. Mereka hanya percaya ada juru masak, juru tukang roti, juru minuman. Mereka percaya itu ada. Tapi mereka tidak percaya ada juru selamat. Tapi kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, kita bisa percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita, yang akan membawa kita kepada Bapa, yang akan menolong kita membereskan segala jalan bagi kita untuk sampai kepada Bapa. Karena Dia sudah datang dari sorga turun ke bumi ini, dan kemudian Dia akan kembali untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan pada waktunya Dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Kalau Tuhan anugerahkan kita diangkat hidup-hidup, puji Tuhan. Kalaupun tidak,
ya harus menunggu waktunya, puji Tuhan. Yang penting kita tetap hidup di dalam Dia, mati pun di dalam Dia. Dan ketika kita mati, itu jembatan emas bagi kita untuk bertemu dengan Dia. Puji nama Tuhan. Lalu juga kita harus percaya Yesus sebagai, memegang pengakuan kita Yesus sebagai Tuhan. Wah, ini penting. Kita harus berikan tempat di hati ini supaya Dia menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi pemimpin. Kita harus berikan tahta hati kita untuk dikuasai oleh Dia, dan dari sana Dia memerintah kita. Sehingga kalau Tuhan memerintah kita dari hati kita, saya yakin dan percaya tidak ada kebencian, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kepalsuan. Kelihatan baik, tapi di dalamnya penuh tulang belulang. Dilabur putih, tapi di dalamnya kotor dan lain sebagainya. Dan firman Allah, kita mau memegang pengakuan itu secara jujur dan mempersilahkan Dia sebagai pengakuan iman kita kepada Bapa, kepada Anak, kepada Roh Kudus. Dialah sebagai penguasa tunggal kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah, percaya kalau Yesus sebagai imam besar hidup kita, maka kita harus percaya imam besar hidup kita turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bukan berarti Tuhan Yesus mendukung kelemahan-kelemahan kita, tidak. Tapi Dia turut merasakan penderitaanmu, turut merasakan kesusahanmu. Dan ketika Maria menangis karena saudaranya meninggal, dia ikut menangis. Dan ini penting sebagai orang percaya. Kita banyak keluh kesah, dan Tuhan tahu keluh kesah, karena Dia apa? Pernah datang ke dalam dunia ini sebagai manusia. Sebagai manusia tentu Dia dapat merasakan keadaan. Sebagai Tuhan, Dia dapat menyelesaikan masalah. Dan itu terbukti ketika Dia dicobai, Dia tidak sampai melakukan dosa. Dan karena Dia tidak sampai melakukan dosa, kita kadangkala karena dicobai, kelemahan-kelemahan tubuh kita terjadi dan kita bisa terjerembab dan kita melakukan dosa. Dan itu sebabnya kita butuh seseorang yang bisa menolong kita dari kita nggak akan mungkin lagi, karena semua manusia sudah berdosa. Dan Dia turun dari sorga, datang ke dunia ini sebagai manusia, dan Dia tidak berdosa, dan Dia layak menjadi Tuhan yang kita andalkan. Dan Dia sebagai manusia 100%, Tuhan 100%, dan Anda tahu bahwa iman kita, walaupun banyak orang mengkerdilkannya, tapi bagi kita itu sebuah kebanggaan bagi kita. Bagaimana tidak, Dia yang begitu luar biasa rela turun ke dalam dunia hanya karena kesalahan saya dan dosa-dosa, pelanggaran saya dan pelanggaran kita semua. Dia mengasihi kita, Dia mencintai. Itu sebabnya sering saya mengatakan, aku cinta Tuhan, aku sayang Tuhan. Semua karena cinta. Karena Tuhan cinta saya, Tuhan cinta Anda, Tuhan cinta semua, Tuhan cinta segala bangsa. Maka kita juga meresponnya, saya cinta Tuhan, karena sudah terlebih dahulu Dia mencintai. Jadi jangan ketika engkau merasakan masa sulit, masa menderita, lalu mempersalahkan Tuhan, jangan. Ya, tetapi mari kita bertekun dalam doa supaya Tuhan menolong kita dari segala kelemahan-kelemahan kita. Mungkin kekurangan-kekurangan kita, mungkin kita lemah dalam satu hal sampai itu membuat kita berdosa terus menerus, dan kita tidak bisa bangkit dari situ. Akui di hadapan Tuhan. Dan kalau kita sebagai orang percaya, kita perlu mempercayakan diri kita kepada orang-orang yang kita dapat andalkan, dapat kita percaya. Walaupun tidak semua orang bisa dapat diandalkan, tapi tentu kita sudah mengenal orang-orang yang dapat kita andalkan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan hiduplah. Dan kalau engkau perlu dukungan doa mereka, akui segala ini aku kurang, sehingga Anda dipantau dan didoakan, dan dia bisa bertanya bagaimana.
dan percayalah Anda akan bisa mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga kata firman Allah, berani menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Nah, kalau kita kalau Yesus sebagai imam besar hidup kita, maka kita harus berani menghampiri tata kasih karunia. Karena apa? Kalau kita berani menghampiri tata kasih karunia, kita berani minta sesuatu kepada Allah, pertolongan. Karena dikatakan pada waktunya kita menerima rahmat dan kasih karunia, di mana pada waktunya kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ada banyak orang karena dosa dia tidak berani menghampiri tata kasih karunia, tidak berani datang kepada Tuhan untuk meminta sesuatu karena dia merasa dia manusia berdosa. Saya sudah melayani orang yang bagaimana mengatakan dia tidak layak, dia tidak bisa. Saya ingat bagaimana saya pertama kali mengalami panggilan Tuhan. Memang kita tentu akan mengakui diri kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi karena kita tahu juga bahwa Tuhan mati untuk kita, untuk pelanggaran dosa kita, kenapa kita tidak berani menerima dia, berani menghampiri dia, berani minta tolong kepada dia, dan pada akhirnya kita mengalami pembebasan yang sejati dari Tuhan. Dan semoga Yesus Kristus, imam besar kita, akan terus menjadi penolong sampai kita bertemu muka dengan dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau imam besar kami, Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami. Di dalam nama Yesus, mungkin kami akan mengecewakan Tuhan, karena kami ada banyak hal yang bisa membuat kami mengecewakan Tuhan. Tapi kalau itu terjadi Tuhan, tolong kami supaya kami setiap kali boleh bisa berbalik kembali kepada-Mu. Terima kasih. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tangan kepada Tuhan. Kalau engkau mau didoakan, Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat. Kau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit mereka aku perintahkan keluar, dan oleh bilur daripada Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami penderitaan, kesusahan hari-hari ini. Kalau engkau orang yang mau didoakan, angkat kedua belah tanganmu, minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diangkat juga kepadamu Tuhan, menyerahkan diri mereka kepadamu, karena kami tahu hanya Tuhan yang mampu menjawab kebutuhan setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun persoalan penderitaan mereka, Engkaulah jawaban dalam setiap kebutuhan mereka. Kami percaya Engkau Tuhan. Terima kasih, dan Engkau memberikan kelegahan, kekuatan kepada mereka sehingga mereka bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan terima kasih buat pertolongan Tuhan, dan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu kepada mereka semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di pagi ini, dan kita tetap berjalan dalam takut akan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.